Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dewi Sahruni. Saya merupakan mahasiswi PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Islam Makassar. Hari ini saya akan memperlihatkan ujian akhir semester saya, yaitu aksi nyata penerapan pembelajaran berupa pengembangan kampanye praktik baik di mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Judul dari kampanye praktik baik ini adalah penerapan scaffolding berbasis perspektif sosiokultural pada ZPD untuk meningkatkan performa akademik dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 Merdeka 1 SMA Negeri 23 Makassar. Oke, bagian pertama yaitu ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD. Definisi, scaffolding adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan dukungan sementara kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang berada di luar kapasitas mereka saat ini. Pendekatan ini sangat sesuai dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang menyatakan bahwa ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman sebaya. Dalam konteks ini, scaffolding berfungsi untuk mempersempit kesenjangan antara kemampuan aktual peserta didik dengan potensi kemajuan mereka. Intervensi ini difokuskan pada kelas 10 Merdeka 1 di SMA Negeri 23 Makassar, yang terdiri dari peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Melalui pengamatan, ditemukan bahwa status sosial ekonomi peserta didik berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mereka, terutama dalam penguasaan mata pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, penerapan scaffolding bertujuan untuk memberikan dukungan akademik dan emosional yang dapat menurunkan kesenjangan prestasi akademik di antara peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Langkah-langkah intervensi yang diterapkan meliputi 1. Identifikasi ZPD peserta didik. Di sini, guru memetakan kemampuan setiap peserta didik untuk menentukan area di mana mereka membutuhkan bantuan. Kedua, memantau dan memediasi aktivitas belajar. Guru memantau dan memediasi aktivitas pembelajaran dengan mendorong peserta didik untuk terlibat aktif melalui pemberian dukungan penuh. Secara bertahap, dukungan tersebut dikurangi, sehingga peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan kemampuan peserta didik dalam mengarahkan proses belajarnya sendiri. Ketiga, yaitu scaffolding akademik. Guru memberikan dukungan melalui panduan, rubrik penilaian, contoh soal, dan tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Terdapat peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi, yang tentunya diberikan bimbingan yang berbeda. Keempat, yaitu scaffolding emosional. Di sini, guru memberikan dukungan motivasional dan perhatian personal untuk menciptakan rasa aman dan diterima bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, yaitu penggunaan konteks budaya lokal. Materi pembelajaran disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi peserta didik agar lebih relevan dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi. Guru mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik untuk memastikan bahwa peserta didik tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam belajar. Kemudian bagian B yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding sesuai dengan ZPD memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan performa akademik dan keterlibatan peserta didik. Berikut adalah hasil yang dicapai. 1. Peningkatan keterlibatan peserta didik.
Peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi rendah merasa lebih didukung secara akademik dan emosional, yang meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kedua, peningkatan performa akademik. Nilai tugas dan ujian peserta didik menunjukkan peningkatan, terutama setelah menerima scaffolding yang sesuai dengan kebutuhan CPD mereka. Peserta didik yang sebelumnya kesulitan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan kolaborasi. Dengan pengelompokan heterogen, peserta didik dari ses tinggi yang telah mendapatkan ilmu terkait bahasa Inggris di luar bangku SMA, yaitu melalui belajar privat atau kursus, dapat membantu teman-teman mereka yang tidak memiliki akses tersebut karena berasal dari ses rendah. Hal ini kemudian menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam kelas, yang turut mendukung pencapaian hasil belajar. Alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran sesuai perspektif sosiokultural. Yang pertama, strategi. Strategi di sini terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran kolaboratif. Menggunakan kerja kelompok yang melibatkan peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman belajar. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Di sini, menyusun proyek dalam tugas deskriptif teks pada mata pelajaran bahasa Inggris yang relevan dengan konteks sosial budaya peserta didik, seperti membuat presentasi mengenai deskripsi profesi orang tua atau budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu teknik. Di sini teknik juga terbagi menjadi dua, yaitu peer teaching atau belajar antar teman. Peserta didik yang lebih mampu dapat membimbing teman-temannya dalam memahami materi pelajaran. Kemudian storytelling atau cerita inspiratif. Di sini guru menyampaikan cerita yang relevan dengan kehidupan sosial ekonomi peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka. Ketiga yaitu metode, terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, menggunakan situasi kehidupan nyata, seperti menggambarkan profesi orang tua atau budaya lokal untuk membantu peserta didik memahami konteks sosial dan budaya sekaligus melatih keterampilan kritis. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, menghubungkan materi pelajaran dengan situasi sehari-hari peserta didik. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris dalam konteks pekerjaan yang relevan dengan profesi orang tua mereka. Kemudian bagian C, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Pembelajaran yang didapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menghadapi tantangan dan memberikan bantuan di waktu yang tepat. Yang kedua, scaffolding terbukti efektif dalam mengatasi kesenjangan akademik yang disebabkan oleh perbedaan sosial ekonomi. Dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan ZPD, peserta didik dapat mengatasi tantangan pembelajaran mereka. Kemudian yang ketiga, teknik kolaboratif sangat membantu dalam memperkuat solidaritas dan rasa saling mendukung di antara peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kooperatif. Kemudian replikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, penggunaan teknologi. Pemanfaatan platform pembelajaran online untuk menyediakan materi tambahan dapat membantu peserta didik yang memiliki keterbatasan akses buku atau sumber belajar lainnya. Kemudian yang kedua, pelibatan orang tua, yaitu mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk memberi pemahaman tentang pentingnya mendukung pendidikan anak, baik melalui diskusi di rumah maupun dalam kegiatan pembelajaran lainnya. Dengan penerapan scaffolding berbasis CPD, strategi ini terbukti efektif dalam mendukung perkembangan akademik peserta didik, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Pendekatan ini mengoptimalkan proses pembelajaran dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, memungkinkan mereka berkembang secara mandiri seiring berjalannya waktu. Well guys, saya rasa itu saja dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.